Universitas Riau merupakan universitas yang menjadi jantung hati masyarakat Riau. Universitas negeri terbesar di Provinsi Riau. Universitas yang menjadi impian bagi anak-anak Riau untuk melanjutkan pendidikan. Lembaran sejarah perguruan tinggi mencatat telah banyak prestasi yang dituai. Namun siapa sangka, pada realitanya Universitas Riau yang terkenal baik di mata masyarakat, pada sisi lain bertumpuk segudang masalah yang jarang tersorot namun jelas tampak di depan mata. Salah satu dari sekian banyaknya permasalahan yang dihadapi adalah permasalahan sampah. Bagaimana mungkin sebuah universitas yang ternama masih berkutat dengan masalah sampah yang hingga saat ini belum dapat terselesaikan? Setelah dilakukan pengamatan terhadap keadaan sekitar, dapat dilihat beberapa faktor yang menjadi penyebab, yaitu kurangnya kesadaran mahasiswa terkait bahaya sampah, serta pengetahuan terkait penanggulangannya. Selain itu, dari segi fasilitas, tingginya sampah yang dihasilkan berbanding terbalik dengan kondisi tong sampah yang tersedia. Terakhir, yang menjadi faktor permasalahan sampah yang tak kunjung usai adalah pengelolaan dari sampah itu sendiri. Tidak adanya pengelompokan sampah, kondisi TPA yang tidak jelas sistem pengelolaannya, sebatas penimbunan yang dapat dilakukan. Apakah ini dapat dikatakan pengelolaan sampah yang sesuai metode pengelolaan yang berwawasan lingkungan? Pendapat Abang mengenai lingkungan di sekitar kampus Universitas Riau? Ya, kalau saya melihat dari keadaannya ya, mungkin ini karena faktor banyaknya juga mahasiswa yang berkunjung sini, banyak minuman-minuman yang terjual dari luar dibawa ke dalam ini, jadi kita melihatnya masih kurang bersih lah gitu Bang. Pendapat saya lingkungan hutan ini bersih, tapi kayak tempat tong sampahnya Bang mungkin agak diperbesar lagi, kayak gitu kan kecil karena orang banyak juga buang sampah. Kalau pendapat saya tentang lingkungan di Universitas Riau ini sejauh ini untuk beberapa fakultas mungkin udah termasuk kategori baik karena udah ada petugasnya masing-masing ya. Tapi untuk fasilitas-fasilitas umum seperti di danau ini atau di fasilitas umum lainnya itu masih banyak yang buang sampah sembarangan gitu. Jadi masih belum terkelola secara menyeluruh sih. Apa peran kakak dalam pengelolaan sampah di UNRI ini? Nah, menurut saya peran kami sebagai mahasiswa untuk pengelolaan sampah itu kayak kita bisa merubah sampah plastik didaur ulang untuk menjadi kerajinan-kerajinan. Terus kayak kita juga bisa mengurangi sampah melalui kayak kita biasanya beli minum, sekarang kita juga bisa bawa tumbler. Terus kita juga menggunakan tote bag, nggak usah menggunakan plastik lagi. Nah, peran saya mungkin lebih ke menjaga lingkungan atau membuang sampah pada tempatnya dan membawa tumbler agar tidak semakin banyak sampah-sampah plastik yang digunakan, atau membawa wadah tempat bekal kalau misalnya mau beli makanan. Pokoknya mengurangi populasi plastik atau membuang sampah pada tempatnya. Ya mungkin untuk pengelolaan sampah sendiri mungkin dari segi sampah-sampah jenis-jenisnya bisa dijeniskan seperti sampah anorganik, sampah organik. Mungkin nantinya itu bisa dikelola lebih lanjut lagi seperti pupuk dan yang lain sebagainya, bisa seperti kerajinan-kerajinan, mungkin seperti itu Bang. Nah selanjutnya nih Kak, menurut Kakak bagaimana pengelolaan sampah yang ada di kampus kita ini, di lingkungan kampus? Seperti yang sudah saya bilang tadi, untuk pengelolaannya tuh masih bisa dibilang belum menyeluruh gitu. Kayak di fasilitas-fasilitas umum tuh masih banyak ditemukan sampah-sampah yang belum terkelola dengan baik, dan di fakultas-fakultas juga masih ada juga sebagian mungkin karena apalagi saat pandemi kemarin kan kampus itu kosong tapi banyak kayak daun-daunan yang tidak dibersihkan dan lain sebagainya, dan juga untuk pengelolaan TPA mungkinnya masih juga kurang. Jadi itu kan mahasiswa banyak lalu lalang di situ kan, jadi kurang enak aja dipandang. Keliling kampus UNRI ini pengelolaan sampahnya cukup baik ya.
mulai dari tiap sore mungkin adanya mobil-mobil sampah yang berkeliling di sini, mungkin dengan pembersih sampahnya, mungkin saya kira semua lingkungan UNRI ini akan menjadi lebih baik jika itu terus rutin dilaksanakan, apalagi setiap pagi sore itu dilaksanakan, insya Allah mungkin lingkungan sekitar kita menjadi bersih dan aman untuk dilihat. Nah, menurut saya pengelolaan sampah di UNRI seperti yang bisa kita lihat. Nah, mungkin untuk TPA-nya itu kurang besar atau kurang memadai. Terus buat yang ngambil sampahnya mungkin kurang rajin ngambil, seperti udah banyak sampah yang tertumpuk, sudah banyak limbah-limbah yang berada di parit-parit gitu. Nah, mungkin ini terakhir Bang, harapan Abang untuk kedepannya gimana nih untuk pengelolaan sampah di lingkungan kampus UNRI? Ya, harapan saya untuk kampus UNRI sendiri, semoga yang ikut turut andil dalam membersihkan lingkungan sekitar ini bukan hanya CS yang bekerja di UNRI, tapi juga mahasiswa, lembaga-lembaga yang tergabung di dalam organisasi mahasiswa juga turut andil, turun ke lapangan langsung melihat bagaimana sampah-sampah yang ada di kampus dan bagaimana cara kita untuk membantu untuk membersihkannya, seperti itu. Mungkin harapan saya sampah-sampah ini bisa dikelola dengan baik, dengan menyediakan banyak tempat sampah yang bisa sesuai dengan masing-masing sampahnya gitu, dan juga untuk fasilitas-fasilitas umum ini lebih dipertegas lagi gitu, jangan buang sampah sembarangan, dan untuk TPA-nya juga mungkin diperbaiki lagi gitu agar tidak mengganggu pemandangan saat lewat. Harapan saya sebagai mahasiswa setelah melihat lingkungan di sekitar danau ini dulu aja Bang, saya harap ada dibentuknya satgas kebersihan yang berkeliling di waktu tertentu gitu Bang. Soalnya di sini kayak banyak sampah yang dibuang sembarangan dan juga kurangnya kesadaran masing-masing kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Dan harapan saya selanjutnya itu diperbanyaknya TPS atau tempat pembuangan sampah di sekitar sini yang mudah untuk dilihat atau diraih orang-orang di sekitar sini Bang. Lantas, sampai kapan permasalahan sampah di Universitas Riau dapat terselesaikan? Sejauh mana langkah konkret yang telah dilakukan, yang sampai saat ini masih menjadi tanda tanya?